Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman. Setelah kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana cara kita sebagai kepala sekolah mengisi kegiatan di dalam kinerja di platform Merdeka Mengajar. Kali ini saya akan menyampaikan cara mengisi penilaian praktik kerja kepala sekolah oleh tim kerja. Jadi dalam dalam hal ini tim kerja akan melakukan penilaian terhadap rencana kerja yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah oleh tim kerja. Mari ikuti video saya sampai dengan selesai. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah merangkum beberapa langkah yang mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman bagaimana cara mengisi penilaian. Yang untuk kali ini akan saya sampaikan dulu bagaimana cara melakukan penilaian kinerja. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sesudah kita melakukan login di platform Merdeka Mengajar, maka kita akan pertama kali disuguhkan dengan tampilan awal seperti ini. Pada menu beranda di platform Merdeka Mengajar, apabila kita login menggunakan HP, maka tampilan seperti ini dan kita akan mendapat notifikasi berupa rekomendasi untuk mengakses pengelolaan kinerja melalui komputer atau laptop. Jika kita ingin tetap menggunakan HP, maka kita dipersilakan untuk klik tetap di sini, dan jika kita masih ingin mengakses melalui aplikasi, dalam hal ini adalah aplikasi yang berbasis Android yang bisa kita lakukan melalui HP. Tetapi disarankan untuk melakukan mengisi penilaian kinerja ini menggunakan laptop atau komputer untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik atau yang lebih mudah untuk kita melaksanakannya. Pada halaman pengelolaan kinerja kita dapat klik menu pengawas sekolah ya. Jadi dari pengelolaan kinerja ini kita ada beberapa menu, ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, dan lain-lain. Maka kita untuk memilih satu, yaitu pengelolaan kinerja. Kita pilih pengelolaan kinerja, maka selanjutnya tampilannya adalah akan seperti ini. Sesudah melakukan pemilihan atau klik pengelolaan kinerja pada menu beranda, sekali lagi kita diminta untuk menggunakan laptop atau komputer untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Pada halaman pengelolaan kinerja ini yang pertama harus kita lakukan adalah di menu beranda ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di sini kita bisa memilih sebagai pengawas sekolah, dan hal yang utama adalah kita dalam hal ini memilih sebagai tim kerja. Selanjutnya ketika sudah mendapat kita klik pilih sebagai tim kerja, maka kita tampilannya adalah seperti ini. Setelah kita pilih sebagai tim kerja, maka di sini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat dahulu, Bapak, Ibu. Dan apabila kita ingin melihat atau menekan lebih dahulu ke perencanaan, maka nanti di sini akan menampilkan jika ingin melihat kepala sekolah yang belum mengajukan perencanaan kinerja. Jadi di sini nanti berisi data-data kepala sekolah dari binaan kita yang belum melakukan perencanaan kinerja. Dan apabila di sini nanti kepala sekolahnya kosong dan tidak ada lagi, berarti kepala sekolah kita sudah melakukan perencanaan kinerja. Langkah selanjutnya adalah kita memilih menu lakukan penilaian. Lakukan penilaian ini apabila kita klik, maka nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Kita pilih dulu lakukan penilaian, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi kita disuguhkan pada halaman penilaian kinerja.
di sini ada beberapa menu yang bisa kita ambil. Apabila kita ingin melakukan penilaian kerja, maka bisa kita cek penilaian. Dalam hal ini, kita akan coba memilih cek penilaian. Kita klik, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Dari penilaian kerja ini, kita ditampilkan dengan halaman daftar kepala sekolah, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Daftar kepala sekolah ini adalah, di daftar kepala sekolah ini berupa tampilan beberapa nama kepala sekolah yang masuk daftar di dalam dampingan kita. Dan apabila kita ingin mempercepat mencari nama yang dituju, yang kita tuju atau kita pilih, maka kita ada di sini ada menu ketik nama. Dan apabila sudah kita ketik nama yang kita inginkan dan yang akan kita nilai, selanjutnya kita pilih klik nilai, Bapak. Jadi apabila kita ingin mencari pencarian yang lebih cepat, maka di sini ada menu pencarian, dan apabila nama tersebut sudah terlihat, maka kita bisa langsung memilih tab atau menekan tab nilai pada baris sesuai dengan nama yang kita inginkan. Tampilan selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa ketika kita sudah memilih cek nilai, maka kita ada menu rincian penilaian kinerja. Ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menilai praktik kinerja dahulu. Kemudian yang kedua ada menu bagaimana kita menilai perilaku kerja. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita cara mengecek atau memeriksa kelengkapan dokumen. Tapi kali ini adalah kita akan mencoba menilai praktek kinerja, maka kita pilih menu nilai dan kita klik dulu di sini, Bapak Ibu dan teman-teman, kita pilih. Pada menu berikutnya, di sini ada tampilan di laman penilaian praktik kinerja, Bapak Ibu. Pada tampilan yang paling atas di sini ada rating praktek kinerja nanti tampil di sini. Artinya apa? Bahwa ketika nanti kita sudah selesai melakukan penilaian kinerja, maka rating praktik kinerja akan muncul secara otomatis di sini, Bapak Ibu. Jadi nanti merupakan nilai kinerja kita sebagai ASN sesudah kita dinilai oleh atasan atau sudah kita menilai, maka nilai praktik kinerja tersebut nanti akan tampil di sini. Sebelum melakukan penilaian observasi, pengawas sekolah memilih menu cek rubrik observasi di sini, Bapak Ibu. Jadi pengawas sebelum melakukan penilaian bisa memilih dulu atau melihat dulu cek rubrik observasi untuk melihat detail informasi dari sub indikator praktik kinerja yang dipilih oleh kepala sekolah. Jadi subindikator kinerja yang dipilih oleh kepala sekolah, kita lihat dulu apa saja yang ada di sana, baru kita mengerti, kemudian tampilannya seperti ini. Selanjutnya, tampilan seperti ini pemantauan kinerja, yang mana kita akan diminta untuk mengisi dokumen rating observasi. Kita ini adalah sudah aktif tabnya dan bisa kita lanjutkan langkah kita selanjutnya, yaitu dengan melakukan penilaian dengan memilih atau mengklik tombol nilai, Bapak Ibu. Di sini kita klik nilai. Tampilan selanjutnya akan seperti ini. Pada laman rubrik observasi, kita akan dapat menilai perilaku yang diamati oleh kita sebagai atasan berdasarkan sub indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Target perilaku ini mencakup perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang harus dihindari oleh kepala sekolah saat melakukan praktik kinerjanya selama pemantauan dan pembinaan kinerja. Selanjutnya, kita dapat memulai melakukan penilaian kinerja dari pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan oleh kepala sekolah
dengan mengeklik tombol nilai di sini. Dan selanjutnya adalah pada laman penilaian praktik kinerja, tampilannya adalah seperti ini. Pada tampilan yang paling atas nanti sesudah kita melakukan penilaian akan muncul rating praktik kinerja di sini Bapak Ibu. Dan nanti sesudah kita selesai melakukan semuanya akan tampil HP tentunya. Sesudah itu kita pilih pemantauan kinerja, isi dokumen rating observasi. Jadi kita melakukan rating observasi di sini kita pilih. Sesudah itu nanti akan muncul tampilan dokumen rating observasi. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Tampilan seperti ini, bagaimana kita melakukan observasi. Jadi selanjutnya, sebelum melakukan checklist penilaian, maka kita bisa juga melihat kembali Bapak Ibu target perilaku kepala sekolah itu apa. Nanti di sini bisa kita lihat cek rubrik observasi. Kita dapat menilai kualitatif dari target perilaku kepala sekolah pada saat observasi dengan memilih salah satu pilihan yang paling relevan. Jadi sesudah kita melihat cek kembali rubrik observasi, kemudian tampilannya sesudah itu adalah disuguhkan dengan seperti ini, Bapak Ibu, kita melakukan penilaian dengan memilih salah satu pilihan yang paling relevan. Kemudian ketika kita sudah memilih salah satu itu, maka kita juga diminta untuk memberi catatan dari apa yang kita anggap sesuai, beberapa catatan untuk memotivasi atau catatan-catatan perbaikan yang harus kita berikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, walaupun catatan ini sifatnya adalah opsional. Ini adalah indikator-indikator yang nantinya kita pilih dan kita nilaikan pada saat observasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita dapat menilai secara kualitatif dari target perilaku kepala sekolah pada saat observasi dengan memilih salah satu pilihan. Dan jangan lupa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita memberikan catatan di sebelah kanan ini, misalnya di sini kita memberikan catatan dilakukan secara dan efektif, sudah dilakukan dan efektif. Di sini kita catatannya sebagai contoh, misalnya kepala sekolah melakukan komunikasi positif. Nomor dua, Bapak Ibu, di sini ada kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan putusan terkait rencana pembelajaran. Ada tiga pilihan. Yang pertama adalah belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Ketika kita pilih salah satu, sama di kolom sebelah kanan ini kita harus menuliskan catatan. Yang ketiga adalah kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Misalnya saja yang sesuai adalah dilakukan tapi belum efektif, dan jangan lupa di sini juga ada catatan-catatan yang harus kita sampaikan dan kita tambahkan. Apabila ketika opsi ini sudah kita beri pilihan dan catatan, maka selanjutnya adalah kita diminta untuk memberikan rekomendasi bagi kepala sekolah agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Walaupun ini adalah sifatnya opsional, maka tidak ada salahnya kita berikan untuk memberi catatan-catatan penting agar kepala sekolah lebih termotivasi untuk meningkatkan praktek kinerjanya di kemudian hari. Dan apabila Bapak Ibu dari beberapa instrumen yang sudah kita beri nilai ini dan catatan-catatan yang sudah kita berikan apabila kita ingin mencetak, di sini ada pilihan cetak, kemudian yang di samping kanan ini ada menu simpan draft dan kumpulkan. Simpan draft ini maksudnya adalah ketika kita suatu saat nanti ingin merubah catatan
dan pilihan yang sudah kita berikan maka bisa kita ubah kembali. Tetapi apabila kita sudah yakin terhadap apa yang sudah kita berikan, maka kita klik kumpulkan. Nah, sesudah klik kumpulkan, tampilannya adalah seperti ini. Kita masih mendapatkan notifikasi. Setelah dikumpulkan, rating tidak dapat diubah lagi, Bapak Ibu. Jadi, kita diminta untuk melihat kembali nilai-nilai atau catatan-catatan yang sudah kita berikan pada menu sebelumnya. Di sini merupakan rangkuman, Bapak Ibu, dan apabila kita sudah yakin dan tidak ingin merubahnya kembali, maka di sini juga masih ada kesempatan. Ada checklist yang harus kita pilih di kotak di sini. Saya mengerti bahwa rating tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Kita centang apabila kita memang sekali lagi tidak ingin merubah, dan apabila kita ingin kumpulkan, maka kita pilih tab kumpulkan. Selanjutnya, masih satu lagi notifikasi, kita masih diberi kesempatan untuk memikirkan kembali apakah akan kita rubah atau kita sudah yakin akan kumpulkan. Kita klik kumpulkan, maka tampilannya adalah seperti ini. Kita selanjutnya diarahkan ke menu diskusi tindak lanjut. Dengan tampilnya menu diskusi tindak lanjut ini berarti kita sudah melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Baik, kita lanjutkan ke menu diskusi tindak lanjut. Pada menu diskusi tindak lanjut ini, yang harus kita kunjungi adalah nilai dokumen tindak lanjut. Di sini sudah aktif karena sebelumnya belum aktif, Bapak Ibu, karena kita belum menyelesaikan ini, berikan rating observasi. Karena ini sudah selesai, maka selanjutnya dan tercentang, Bapak Ibu, selanjutnya kita melangkah melanjutkan ke nilai dokumen tindak lanjut. Kita pilih klik nilai. Baik. Ketika kita pilih klik nilai, tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Kita sebagai atasan akan melihat hasil pengisian formulir tidak lanjut dan melihat hasil refleksi dari tahap observasi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, baik melalui BMM maupun dari pilihan belajar lainnya. Menu pilihan belajar dari BMM berada di sebelah kiri ini, Bapak Ibu. Ada beberapa kegiatan, misalnya pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini nanti juga ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih dengan mengklik tanda panah ke bawah. Kita lakukan sampai dengan selesai. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah pilihan belajar lainnya. Pertanyaan-pertanyaannya sama dengan menu belajar yang dari BMM, cuman ini dari menu belajar lainnya. Langkah berikutnya ada halaman isi penilaian atasan. Jadi ini kita memilih catatan atasan, bagaimana kesadaran kepala sekolah ketika berefleksi. Ini ada 3 pilihan. Misalnya saja kita memilih tengah, yaitu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, maka jangan lupa kita memberi catatan atau penjelasan terhadap penilaian tersebut. Walaupun di sini sekali lagi sifatnya adalah opsional. Dan ketika sudah kita beri catatan, maka kita pilih kumpulkan. Maka setelah dikumpulkan, perlu kita ketahui bahwa catatan atau nilai yang kita berikan sudah tidak bisa diubah lagi karena akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Jangan lupa centang kotak di sini. Saya mengerti bahwa tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Kita klik kumpulkan. Sekali lagi, ada notifikasi sebelum kita mengakhiri, kita klik sekali lagi kumpulkan. Itu tadi Bapak Ibu dan teman-teman, ya sedikit yang bisa saya sampaikan bagaimana
cara penilaian praktik kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Dan nanti pada video saya yang berikutnya saya akan mencoba menyampaikan bagaimana kita sebagai tim kerja menilai perilaku kerja kepala sekolah dan bagaimana cara kita mengecek berkas yang sudah diunggah oleh teman-teman Bapak Ibu Kepala Sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.